Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bertemu lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Saya Pendeta Yan Takasiri dari GPIB Immanuel Samarinda. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang indah saat ini di tengah kehidupan bersama sebagai umat yang percaya. Kehadiran dan keberadaan kami di kota Samarinda ini Tuhan. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pembacaan Alkitab terambil dari Matius 13 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46 yang berkata demikian. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang paling penting dalam hidup kita menjadi pertanyaan penting bagi kita semua, apalagi di tengah kondisi dan situasi saat ini. Hal yang penting, apakah yang bisa menjamin hidup kita? Apakah yang kita miliki itu berupa kekayaan, harta, dan sebagainya? Ini tentu juga menjadi perenungan buat kita. Lewat perenungan firman Tuhan juga pada saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Matius 13 ayat 44 sampai 46 ini memberikan makna yang penting bagi kita. Dalam memaknai kehidupan, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita peroleh, dan apa yang sudah kita nikmati. Dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46 dapat memberikan makna bahwa orang-orang yang telah bertemu dengan kerajaan sorga, orang-orang yang hidupnya di dalam Kristus, orang-orang yang percaya kepadanya dan sangat mengenal Dia dengan baik, yang sangat mengenal Dia dengan sesungguhnya, dan yang sangat mengenal Dia yang begitu mendalam, pasti tidak akan pernah mau melupakan ataupun meninggalkan kerajaan sorga, meninggalkan kehidupan di dalam Kristus. Tetapi sebaliknya, orang-orang seperti itu mereka justru mau meninggalkan segala-galanya agar supaya itu dilakukan demi kerajaan sorga. Bukan berarti kita harus meninggalkan segala yang kita miliki. Bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan kita, usaha kita. Tetapi pembacaan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dalam Kristus akan melengkapi segala sesuatunya, sehingga apapun yang kita miliki, apapun yang kita nikmati, apapun yang kita lakukan, semuanya terarah untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita lewat perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Pemuridan sama artinya dengan warga kerajaan sorga. Seorang murid atau seorang warga kerajaan sorga, kalau sudah menemukan Yesus, pasti tidak akan mau meninggalkannya. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita menghadapi pandemi COVID saat ini. Sebagai semua warga gereja, kita diingatkan, tetaplah kita hidup di dalam Kristus. Jangan pernah meninggalkan Kristus, karena Dia menjadi kekuatan bagi kita. Karena dampak mengenal Yesus itu sangat luar biasa di dalam perjalanan hidup kita. Dalih apapun yang diberikan kepadanya tidak akan membuatnya meninggalkan Yesus. Tetapi di sini, kalau kita belum betul-betul mengenal Yesus, bagaimana kita harus membuat hidup kita berada di dalam Dia. Dampak mengenal Yesus akan memberikan satu kehidupan yang berbeda. Dan itu yang diinginkan bagi kita semua.
mengikut Yesus lebih berharga daripada hal-hal lain yang dibuat. Hal-hal lain yang dikatakan oleh Alkitab, memungut cukai sebagaimana Matius melakukannya, mengikut Yesus lebih penting daripada menjala ikan dan seterusnya. Dan ini tentu menjadi hal penting juga untuk kita melihat bahwa mengikut Yesus lebih berharga, lebih utama, lebih penting, dan lebih berarti dalam hidup kita. Mari di masa pandemi COVID ini, kita semua sebagai warga gereja tetaplah hidup di dalam Yesus. Di dalam masa-masa pandemi COVID ini, dampak mengenal Yesus akan kita rasakan, sekalipun kita harus berjalan dalam pergumulan panjang ini. Tuhan Yesus menguatkan dan memelihara kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu buat kami semua. Terima kasih kesempatan yang indah Kau berikan buat kami semua di dalam kebenaran firman-Mu. Menopang dan menguatkan kami untuk memberikan yang terbaik kehidupan kami dalam mengenal Yesus, sehingga semua memberikan buah yang baik. Di masa-masa pandemi COVID, Tuhan berkati pribadi-pribadi kami, keluarga-keluarga kami, gereja-Mu, bahkan masyarakat Kota Samarinda, agar kami juga tetap memelihara kesetiaan kami kepada Tuhan yang memberikan dampak yang indah dalam kehidupan kami dan juga memberikan kesehatan bagi kami semua. Berkati semua gereja-gereja di Kota Samarinda ini Tuhan, di tengah pelayanannya. Berkati Bamaknas Kota Samarinda, berkati persekutuan gereja-Mu di tengah pelayanan kami semua, agar dampak mengikut Yesus itu terwujud lewat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan bersama, dan semua orang juga mau percaya kepada Yesus. Bimbinglah kami dengan kekuatan kesehatan Tuhan, dan Kau jauhkan kami dari virus corona ini, agar masyarakat Samarinda kembali kuat dan tenang di dalam lindungan dan kasih Tuhan yang begitu indah. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.